Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati Fatayatin al-Mahamid. Mahamid itu jamak bentuk plural dari Mahmud, mamah muda. Saya kira sekarang fatayat ini mungkin perlu dikoyiti dengan Mahmud ini. Karena perubahan demografi. Fatayat NU itu dulu diinisiasi sebetulnya. Diinisiasi oleh anak-anak usia sanawiyah. Jadi yang menginisiasi, yang memulai melakukan pergerakan di antara perempuan-perempuan muda NU itu adalah anak-anak usia madrasah sanawiyah, bayangkan. Bahkan lebih muda daripada mereka yang menginisiasi berdirinya IPPNU. Karena IPPNU itu dulu diinisiasi oleh pelajar-pelajar aliyah di Solo. Saya tahu karena salah satu pendirinya adalah bibi saya sendiri. Fatayat ini lebih mudah. Dimulai dengan keterlibatan dari murid-murid madrasah sanawiyah di Surabaya di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama. Itu asal-usulnya Fatayat. Maka saya kira organisasi yang kemudian didirikan ini disebut Fatayat. Karena itu, karena Fatayat itu sebetulnya hanya satu tingkat di atas Atfal. Di bawahnya Fatayat itu Atfal. Anak-anak, tapi demografi berubah. Demografi berubah. Ya, sehingga sekarang Fatayat isinya adalah ibu-ibunya Atfal ini. Mama-mamanya Atfal. Sama dengan muslimat yang dulu diinisiasi oleh perempuan-perempuan yang mungkin sekarang jadi Fatayat-Fatayat ini, usianya itu. Karena Nyai siapa namanya itu, Siti Saroh dan Nyai satunya lagi. Itu pada waktu tampil untuk meminta peran perempuan di dalam Nahdlatul Ulama usianya baru sekitar 30-an. Saya kira seusia Fatayat-Fatayat ini itu dulu muslimat. Ya. Tapi lagi-lagi ya demografi berubah. Yang tadinya muslimat mungkin isinya mantu-mantu anyaran, nah sekarang isinya sudah golek mantu semua gitu. Ya. Nah, ini saya kira juga alami karena terjadi juga di semua bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama ini. NU sendiri juga begitu. Jadi secara alami memang menua. Secara alami menua. Ya mungkin antara lain karena yang muda-muda ini sudah
hadir, tapi yang tua-tua juga belum mati, jadinya ya akhirnya menua. Ini bisa bayangkan bagaimana NU ini. Kiai Wahid Hasyim itu menjadi ketua umum PBNU itu umur 26 atau 28 tahun. Menjadi ketua umum PBNU. 26 tahun saya kira usia beliau. Ya. Saya mulai sudah umur 56 tahun. Gus Dur itu menjadi ketua umum PBNU umur 44 tahun. Makanya di akhir dari periode ketiganya, beliau ketua umum 3 periode, di akhir 3 periode itu belum 60 tahun, masih 59 Gus Dur. Ya tapi secara alami memang semuanya menua, termasuk postur organisasi menua. Ya. Fatayat yang tadinya sebetulnya adalah remaja, ini organisasi remaja, sama dengan Ansor itu. Ansor itu didirikan untuk santri-santri muda usia 15 tahunan, maka didirikan sebagai organisasi pandu. Nah sekarang yang jadi anggota Ansor, anaknya sudah umur 15 tahun sekarang. Ya. Sama dengan Fatayat ini. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah pembagian peran itu kemudian bergeser. Jadi ada pergeseran-pergeseran dalam pembagian peran. Nah, seharusnya peran yang tadinya dipegang oleh generasi terdahulu, ini kemudian dialihkan kepada generasi yang datang kemudian. Maka misalnya yang peran dulu dilakukan oleh Muslimat Nahdlatul Ulama dulunya, awal-awalnya, mestinya sekarang dilimpahkan kepada Fatayat. Nah Muslimat disuruh apa? Muslimat ngurusi peran yang muncul kemudian, yaitu perannya ibu-ibu yang sudah sepuh gitu ya. Karena itu baru hadir kemudian, sama dengan di NU ini. Ya. Nah, banyak peran yang dulu dilakukan oleh NU sendiri, ya memang harus digeser atau dilimpahkan kepada generasi yang lebih muda. Sementara yang tua ini ngurusi hal-hal yang dulu belum sempat atau belum bisa diurusi ketika masih muda. Nah ini pergeseran-pergeseran ini yang harus kita kelola dengan baik, supaya organisasi ini tetap mampu hadir secara valid di tengah-tengah masyarakat. Saya sering bicara soal ini kepada pengurus-pengurus NU juga, bahwa NU ini harus hadir secara valid. Ya. Yang pertama, valid secara legal, itu artinya bahwa semua organ kepengurusan, semua organ organisasi ini, organ jam'iyah ini harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara legal keberadaannya. Kalau ada pengurus wilayah atau pengurus cabang sama dengan pengurus ranting, ini harus pembentukannya sungguh-sungguh sesuai dengan norma organisasi yang ada. Itu namanya valid secara legal. Dan valid secara operasional. Artinya bahwa yang dikerjakan oleh organisasi ini bisa dirasakan betul manfaatnya, pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat.
Nah, untuk menjadi terus valid secara operasional ini, valid secara strategis ini, kita harus mampu mengelola macam-macam dinamika, termasuk dinamika demografis ini. Nah, di NU misalnya kemudian PBNU berpikir untuk memfokuskan kiprahnya bagi Jam'iyah NU ini, induk dari keseluruhan slogarde Nahdlatul Ulama ini, untuk difokuskan kepada pembuatan kebijakan-kebijakan mengenai strategi gerakan. Sedangkan eksekusi pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan itu harus dilimpahkan kepada generasi yang lebih muda. Ya, Ansor, Fatayat, dan lain-lain. Supaya tidak tumpang tindih, ada pembagian peran yang sistematis, dan semuanya bisa berjalan sedemikian rupa sehingga kehadiran Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh lebih valid di tengah-tengah masyarakat. Nah, Fatayat NU ini mengingat demografinya, sekarang ini saya sendiri masih pusing mikirin Ibnu PBNU ini mau diapakan gitu, susah sekali. Tapi saya ingin katakan dalam kesempatan ini, bahwa saya kira ke depan ini, ya dalam masa-masa paling tidak antara 30 sampai 50 tahun ke depan, ya, mestinya secara logis, kalau kita lihat peta demografi dan dinamika masyarakat yang luas, ya, maka Fatayat NU ini mestinya akan memikul beban keorganisasian yang paling besar di lingkungan Nahdlatul Ulama ke depan. Berarti apa? Bahwa sebagian besar dari kiprah Nahdlatul Ulama itu nanti mestinya akan tersalur melalui Fatayat Nahdlatul Ulama. Ini kalau dilihat mukanya ini mikir aja masih bingung, ini kok bisa gitu. Tidak apa-apa, tapi sudah ini saya minta ada pemikiran yang lebih dalam tentang hal ini. Saya jelaskan kenapa Fatayat akan menerima beban terbesar. Ya. Persis karena sekarang ini kita mulai bicara tentang peradaban. Peradaban itu, sahabat-sahabat sekalian, adalah keseluruhan konstruksi masyarakat. Apakah itu budayanya, struktur sosialnya, dan dinamika sosial, politik, ekonominya, itu semuanya membangun atau menjadi sendi-sendiri dari keseluruhan konstruksi peradaban. Ya. Nah, karena kita ini sekarang sedang menyeberangi satu momentum peradaban yang sedang berubah secara fundamental. Ini peradaban ini sedang berubah secara fundamental dan masif. Kalau tidak merasakan ini berarti kurang gaul. Ada begitu banyak
hal yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita yang sebelumnya tidak terbayangkan. Saya tahun 80-an itu sama sekali tidak terbayangkan ada benda namanya handphone, itu sama sekali tidak terbayangkan. Tahun 80-an, sekitar 30-40 tahun yang lalu. Dan sekarang tiba-tiba semua orang pegang handphone. Struktur internasional seperti yang kita hidupi hari ini tak terbayangkan sebelumnya. Sama sekali tak terbayangkan. Walhasil pokoknya kita ini sedang menghadapi perubahan-perubahan fundamental. Dan perubahan fundamental itu pertama, jelas membutuhkan respons yang tepat. Bagaimana kita menanggapi perubahan ini. Ya. Buat banyak orang, impuls yang pertama kali muncul, ya, dorongan yang pertama kali muncul adalah melawan. Karena pada dasarnya orang itu tidak suka perubahan. Kalau ada perubahan biasanya grogi. Impulsnya itu sering melawan. Maka wajar sebetulnya kalau ada muncul radikalisme, terorisme, macam-macam bentuk ekstremisme di berbagai kalangan, bukan cuma Islam. Ini adalah impuls melawan perubahan yang sedang terjadi dengan cepat. Nah, maka pertama-tama kita harus membuat sejumlah pilihan-pilihan untuk menjadi keputusan tentang sikap kita di dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Ini yang pertama. Ini pekerjaan paling berat, tanggung jawab paling besar yang dipikul oleh Nahdlatul Ulama. Bagaimana sikap kita menghadapi perubahan-perubahan ini? Ini yang pertama. Nah, yang kedua, yang kemudian menjadi pekerjaan utama, menjadi pekerjaan utama di dalam mengarungi perubahan itu adalah transformasi masyarakat. Dan transformasi itu menuntut strategi yang total, yang mendalam di dalam keseluruhan struktur masyarakat sampai kepada nilai-nilai dan cara berpikir masyarakat itu sendiri. Nggak bisa kita mengarungi kehidupan hari ini dengan cara berpikir tahun 80-an, itu sudah tidak bisa. Dan tidak bisa lagi. Kita butuh cara berpikir yang baru. Kita tidak bisa mungkin nilai-nilai yang dulu menjadi pegangan kita, ya, tahun 70-an, 80-an. Ya, nah, dulu itu ya, tahun 70-an, itu kan NU itu masih menjadi bagian dari P3 dan punya wakil di parlemen. Nah, waktu itu ada diajukan oleh pemerintah rancangan undang-undang perkawinan. Rancangan undang-undang perkawinan. Yang di dalam rancangan undang-undang baru itu disyaratkan bahwa untuk menikah lagi, suami wajib mendapatkan izin dari istri yang pertama. Nah, itu NU menolak sedemikian rupa sampai walkout. Sampai walkout. Kalian bayangkan, ini mindset Noah. Saya tidak tahu ini.
Kalau itu terjadi pada masa-masa ini, itu akan jadi persoalan besar. Nah, ini yang perlu kita renungkan, bahwa nilai-nilai yang dulu, karena waktu itu pokoknya tidak mau ada undang-undang yang menyelisihi fikih sama sekali, itu tidak mau. Karena fikihnya itu boleh kawin lagi dengan baik istrinya yang tua tahu atau enggak, masalah mau diatur-atur, itu sampai ditolak sampai walkout. Nah, sekarang enggak mungkin lagi kita pertahankan yang semacam itu. Nah, ini berarti bahwa kita membutuhkan strategi transformasi sosial yang mendalam, yang sampai kepada basis nilai-nilai di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kalau kita ingin membangun strategi untuk melakukan transformasi nilai-nilai, transformasi cara berpikir, ya, bentuk strategi apapun yang hendak kita buat itu tidak ada pilihan lain selain harus melibatkan perempuan. Ya, nggak bisa kalau cuma laki-laki aja yang menjalankan strategi itu, tidak bisa. Harus melibatkan perempuan. Dan perempuan yang dilibatkan itu terutama ya Mahmud ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang transformasi nilai dan cara berpikir, maka kita berbicara tentang pendidikan dini bagi generasi yang akan datang. Ya. Pendidikan dini bagi generasi yang akan datang. Pendidikan dini itu di tangan siapa? Di tangan Mahmud ini. Kalau Mahwa itu sudah cari bantu sudah. Mama tua maksudnya. Ini Mahmud ini yang harus mendidik anak-anak dalam pendidikan dini mereka. Mahmud ini yang dimaksud oleh Kartini sebagai madrasah pertama dari anak-anak. Nah, maka kalau kita ingin melakukan transformasi mindset, apa transformasi nilai-nilai, pertama-tama yang harus diajak bicara ya Fatayat ini. Bagaimana kita mengharapkan generasi baru nanti punya cara berpikir baru, punya kapasitas-kapasitas baru, kalau tidak bergantung kepada ibu-ibunya yang sekarang mendidik mereka. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa nanti beban pekerjaannya NU itu terbesar ada di tangan Fatayat. Nah, bahwa sekarang ini Fatayat menyantah setiap tanda itu soal lain. Ya, kita bisa bicara soal ini nanti. Ya, karena saya lihat masih banyak yang sedang yang cuma masih berupa rencana. Ya, jadi baru rencana. Nah, ini kita harus bicara tentang bagaimana mengembangkan kapasitas itu. Ya. Nah, termasuk banyak hal, saya terus terang saja, saya mau bicara terbuka. Selama ini, selama ini,
Puluhan tahun. Fatayat itu cuma menjadi organ tempelan dari muslimat. Ngaku ndak ngaku memang itu yang terjadi. Saya bilang sebelum ini, selama ini fatayat itu menjadi organ tempelan dari muslimat. Kalau muslimat punya kegiatan, fatayatnya ikut. Udahlah, saya bilang ngaku ndak ngaku, selama ini itu yang terjadi. Salah satu buktinya di kampung-kampung itu ibu-ibu ya, mereka itu punya beberapa kegiatan rutin yang mereka sebut muslimatan. Nggak ada yang punya kegiatan fatayatan. Saya bisa mengerti kalau banyak yang tidak terima di antara fatayat ini. Ya. Ya, saya tahu betul ini karena saya hidup di tengah pusaran kegiatan-kegiatan NU secara keseluruhan, termasuk kegiatan-kegiatan perempuan. Ya. Ya, saya kan bilang sebelum ini. Sejak saat ini direncanakan, nah itu. Kan baru begitu. Sejak saat ini direncanakan. Sebelum ini memang itu yang terjadi. Kenapa saya sampaikan ini? Ya karena saya ingin supaya kesadaran untuk menggeser peran ini sungguh-sungguh ditegakkan, ditanamkan di antara sahabat-sahabat semua. Nah, ketika demografi berubah, bahwa yang sekarang yang mengendalikan muslimat sudah generasi yang lebih tua dari sebelumnya, sementara generasi yang lebih muda ini tidak mengembangkan kapasitas peran yang lebih kuat, ini akan menjadi masalah besar. Akan menjadi masalah besar. Nah, kita perlu menggeser ini semua. Kalau kita perhatikan, sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya semua urusan khidmah Nahdlatul Ulama, ya, semua urusan khidmah Nahdlatul Ulama itu sebetulnya terkait dengan urusan generasi kalian. Sekarang ini misalnya kita menjalankan gerakan keluarga maslahat NU. Keluarga maslahat ini keluarga yang mana yang kita address? Ya keluarga kalian. Keluarga dari generasi kalian yang kita address. Ya. Kalau bicara keluarga, keluarganya siapa? Karena kalau keluarganya muslimat, itu sudah keluarga besar. Gitu loh. Itu sudah keluarganya mantu, keluarganya cucu. Tapi kalau kita bicara tentang keluarga maslahat yang diadres adalah keluarga dari generasi fatayat ini. Gitu loh. Nah, ada yang bicara ansor. Ya. Saya tidak tahu kenapa ini menjadi persoalan. Tar dulu. Saya juga mau bicara terus terang sekarang. Bahwa vitalitas fatayat masih kalah jauh dari ansor. Kalian baru mulai kaderisasi sejak kapan? Reguler. Sejak kapan apa? Ya. Saya sendiri yang memulai kaderisasi reguler
sejak tahun 2011 untuk Ansor. Dan mohon maaf saya belum lakukan untuk Fatayat. Ya. Ya. Nah, tapi saya mau bilang bahwa ya sekali lagi bahwa di tengah-tengah kondisi objektif seperti ini, ya, kita harus membangun strategi untuk memenuhi kebutuhan yang ada, dan kebutuhan yang ada itu adalah keluarga-keluarga dari fatayat-fatayat ini. Nah, kalau sampean itu bingung dengan urusan fatayat dengan Ansor, ya saya juga bingung, suami-suami kalian itu juga Ansor. Ya. Tapi jelas bahwa yang diadres itu adalah keluarga dari generasi kalian. Ya, dengan Ansor. Saya enggak tahu, jangan-jangan Ansor ini istrinya masih IPPNU lagi, jangan-jangan. Bingung saya. Fatayatnya umur berapa, Ansornya berapa? Ya. Tapi walhasil, yang kita adres adalah keluarga yang memang sedang dalam pertumbuhannya. Ya. Bukan keluarga yang sudah. Ya. Kalau keluarga dari generasi seusia saya, itu anak-anak saya sudah perjaka, ya. Yang cewek sudah perawan, sudah waktunya saya cari-cari mantu. Ya. Emang saya mau ambil mantu sampeyan ya repot. Lah saya mau ngajak besanan anak sampean masih TK, ya tambah pusing lagi saya. Walhasil ya, sekali lagi, ini adalah keluarga yang sedang tumbuh, yang menjadi adres dari semua ini. Dan kebutuhan kita ke depan memang itu. Nah, maka sebetulnya ini kalau fatayat ini sudahlah, kalau soal apa namanya ego organisasi ini abaikan saja sekarang. Kebutuhannya sekarang yang jelas adalah bahwa masalah masyarakat itu hari ini terpusat pada generasi kalian. Masalah apapun, mau bicara ekonomi, pendidikan, kesehatan, apa saja, semua terpusat pada generasi kalian. Generasi Mahmud usia sekitar 40-an tahun ini yang pusing nyarikan buku sekolah buat anak-anaknya, yang pusing belanjakan duit cupet dari suami-suaminya, yang pusing, yang masih repot ngajarin ngaji anak-anaknya dan sebagainya. Semuanya berpusat pada generasi ini. Nah, saya minta ini menjadi pemikiran yang sungguh-sungguh. Ya. Harus diberikan pemikiran yang sungguh-sungguh dan tapi saya ingin minta, saya perintahkan saja. Jangan minta sekarang, saya perintahkan ya, supaya program-program kalian itu nanti berupa kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan keluarga-keluarga. Itulah sebabnya kita buat gerakan keluarga maslahat NU. Penanggung jawab GKMN itu nanti ya struktur NU, PWNU, PCNU,
MWC dan ranting. Itu penanggung jawabnya. Tapi di lapangan yang jalan adalah banom-banom. Ya. Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU. Itu yang hendak kita jalankan. Nah isinya nanti macam-macam. Ya kalian makanya karena masih rencana, ya jadinya belum tune in dengan pekerjaan ini. Ya. Tapi saya ingin sampaikan di dalam kesempatan ini bahwa nanti semua urusan khidmah Nahdlatul Ulama kepada masyarakat dalam semua bidang yang ada itu nanti addressnya adalah keluarga. Dan itu berarti keluarga kalian, keluarga-keluarga dari perempuan-perempuan seusia kalian. Ya, kita tidak perlu mengadres keluarga dari generasi ibu saya misalnya, anak-anaknya sudah tua-tua juga. Nah, maka di lapangan nanti pasti, ini harus siap-siap loh, ini beneran ini. Di lapangan itu nanti pasti organ-organ dari Fatayat NU ini yang akan paling banyak kebagian pekerjaan. Akan paling banyak kebagian. Sekarang ada program apa? Yang sudah ada di GKM NU ini. Ada program keluarga sakinah atau ketahanan keluarga. Ya. Akan dimasukkan ke dalam GKM ini. Jangan protes terus sampai ini karena terlalu bangga dengan Fatayat NU jadi begini. Ya. Nah, ini semuanya nanti dimasukkan dalam channelnya GKM NU gitu loh. Ya. GKM NU programnya siapa? Programnya NU. Dan sudah kita bentuk Dewan Pengampu GKM NU itu. Yang anggotanya adalah pertama Insinyur Haji Joko Widodo, kedua Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, ketiga Kiai Ma'ruf Amin, keempat Kiai Miftahul Akhyar, kelima Nyai Hajah Sintan Nuriyah Abdurrahman. Ini Dewan Pengampunya ini. Dewan Pengampu ini nanti yang mengarahkan kebijakan-kebijakan terkait gerakan keluarga maslahat NU ini. Menghubungkan NU dengan berbagai macam pihak yang bisa diajak kerjasama untuk GKM NU. Membantu memobilisasi partisipasi masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan gerakan keluarga maslahat NU. Ini nanti tanggung jawab dari Dewan Pengampu GKM NU. Nah kita semua, terutama banom-banom ini nanti yang akan menerima pekerjaan, yang menerima tugas menjalankan pekerjaan di lapangan. Ada program penanggulangan stunting, siapa yang harus kerja? Pasti kalian. Ada program revitalisasi posyandu, siapa suruh jalan? Pasti kalian. Makanya ini saya ingat kalian harus segera punya kader di basis dalam jumlah yang masif. NU ini sendiri memproyeksikan kebutuhan kader itu sekurang-kurangnya kita harus punya 2,5 juta kader NU supaya bisa jalan dengan optimal. Dan full kapasitas program pelatihan kader ini itu mentok, itu sudah mentok itu. Sudah jalan full throttle, itu maksimal kita cuma bisa menghasilkan 150.000 kader setiap tahunnya.
Jadi kalian masih kurang banyak ini. Kalian masih kurang banyak. Itu berarti pekerjaan di depan kalian ini masih luar biasa banyak. Dan kalau kalian gagal, saya khawatir seluruh agenda NU juga gagal. Wong tumpuannya ada pada generasi kalian. Kalau kalian gagal menerima peran ini, menjalankan peran ini, ya apa yang bisa diharapkan? Dengan mengatakan ini, saya ingin menekankan bahwa kalian ini punya tugas yang luar biasa berat. Punya pekerjaan yang luar biasa banyak ke depan. Yang pertama-tama adalah merekrut dan melatih kader-kader yang mampu diserai tugas untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Itu adalah tugas pertama yang harus kalian hadapi. Ya, yang lain-lain soal nanti. Menurut saya, ya, isu-isu yang abstrak, ya, isu-isu yang masih terlalu abstrak, itu bisa menunggu. Isu-isu yang abstrak itu bisa menunggu, nanti diurus belakangan bisa. Yang sudah tidak bisa ditunda itu adalah pekerjaan di lapangan. Nah, kami bisa melakukan sendiri, tidak boleh. Tidak boleh melakukan sendiri-sendiri. Karena ini bukan hanya soal bagaimana kita menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi masing-masing. Ini adalah juga strategi supaya di antara sekian banyak organ Nahdlatul Ulama ini terjadi persentuhan, pergulatan bersama, pengalaman bekerja bersama, sehingga tahu bagaimana membagi posisi dan peran masing-masing ke depan. Kalian ini selama ini ngurus diri sendiri dan nggak mau tahu urusan yang lain. Seperti yang lain juga sama. Ngurusin diri sendiri nggak mau tahu urusan kalian. Saya itu ketemu dengan cabang-cabang di mana-mana. Di antara keluhan mereka yang paling banyak muncul adalah bahwa banom-banom ini tidak nurut kepada PCNU. Tidak nurut kepada PCNU, jalan sendiri-sendiri. Nah, itu keluhan yang paling sering muncul. Dan saya bilang, dan mereka mempertanyakan sebetulnya bagaimana sih kedudukan struktural antara NU dengan Banom ini. Mereka minta supaya segera dirumuskan. Mau segera dirumuskan gimana? Rumusannya sudah ada. Rumusan tentang hubungan NU dengan Banom itu kan sudah ada. Masalahnya tidak pernah terjadi kegiatan yang melibatkan semua organ ini bersama-sama. Sehingga ada aturan tapi tidak ada wahana untuk menerapkannya. Nah, maka saya bilang ini semua ini kegiatan dari NU dan Banom-Banom ini harus dimuarakan dalam satu saluran, yaitu Gerakan Keluarga Maslahat NU. Ya. Ini yang paling mendesak ke depan ini. Ya, gimana caranya? Ya, saya tahu bahwa ada kendala-kendala hubungan antara satu Banom dengan Banom yang lain.
ada kendala-kendala komunikasi satu sama lain, pasti ada. Tapi kita harus paksa supaya ini bisa jalan bersama-sama. Karena tanpa ini perkembangan Jam'iyah NU ke depan ini akan tidak bisa dikonsolidasikan dengan baik. Ya. Nah, soal yang lain-lain termasuk soal internasional apa ini, ya. Saya tuh soal PCI NU itu saja juga ya kita sapa sejauh hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka di sana, itu saja. Tapi kita belum merumuskan tentang apa yang bisa dijalankan oleh PCI ini untuk mendukung agenda internasionalnya NU, itu belum bisa. NU sekarang ini punya agenda-agenda internasional, tapi tidak mudah untuk dieksekusi karena banyak di dalam agenda-agenda internasional NU itu punya dimensi politik, punya konsekuensi politik internasional. Sementara negara-negara itu jelas punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, kalau pada satu saat agenda internasional NU ini ternyata menggesek kepentingan dari satu negara yang di situ ada PCI-nya, nah ini apa akibatnya? Kalau negara-negara terbuka seperti Amerika, Eropa mungkin tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan negara-negara seperti Cina, Saudi, dan lain-lain yang lebih tertutup? Kalau kemudian NU punya agenda yang menyinggung kepentingan mereka, ya, maka ya kita harus ukur-ukur dengan bijaksana ini kehadiran PCI di berbagai negara ini. Ya. Sebetulnya prinsip saya itu tidak rumit-rumit. Kalau kita bikin sesuatu harus ada gunanya. Dan kegunaan itu harus bisa terkait dengan keseluruhan sistematika organisasi. Jangan sampai kita bikin sesuatu, kemudian lepas dan tidak nyambung dengan sistematika utama organisasi, ya kemudian berjalan sendiri tanpa bisa dikendalikan oleh organisasi. Ini akan merepotkan sekali. Ya. Yang pertama kali harus dikerjakan sekarang adalah tugas-tugas yang sudah ada di depan mata. Yaitu bagaimana hadir, sungguh-sungguh hadir di tengah keluarga-keluarga yang ada di dalam masyarakat kita. Kalau ini bisa dijalankan, nanti akan kelihatan. Akan terasa nanti di mana ini posisi Fatayat di tengah struktur NU. Di mana posisi Muslimat, Fatayat, IPPNU ini nanti akan segera kelihatan. Enggak kayak sekarang. Yang nyalon Fatayat kalah lalu nyalon IPPNU. Sekarang kan begitu. Yang nyalon Ansor kalah, nyalon IPNU. Itu terjadi selama ini. Saya melihat sendiri, saya hidup di tengah-tengah mereka. Tahun 80-an sampai ya awal 2000-an. Itu di mana-mana terjadi. Kalau Fatayatnya hidup, IPPNU mati. Di daerah itu. Kalau IPPNU hidup, Fatayatnya mati.
Sama dengan Ansor. Kalau Ansornya hidup, Ibnunya mati. Kalau Ibnunya hidup, Ansornya mati. Karena isinya sama orangnya. Nah, itu masalah kita. Nah, ke depan ini kita harus atur kembali ini supaya jadi sistematika yang baik. Sehingga ketika kita membangun strategi, bagi pekerjaannya itu jelas diserahkan ke siapa. Nah, sekarang ini dengan demografi yang ada, saya bisa sampaikan bahwa kita harus terima bahwa Fatayat ini memang ya wadahnya Mahmud ini. Gitu. Makanya kalau sampean sudah terlalu tua, anak sampean sudah gede-gede, jangan ngotot tetap di Fatayat gitu loh. Gitu ya. Lah muslimatnya masih belum regenerasinya direbut apa gimana, tarung di sana kok, masa nunggu. Sampai ini gimana? Loh, memangnya saya nunggu jadi ketua umum PBNU ini? Memangnya saya nunggu? Enggak. Ya kalau memang enggak bisa ditunggu ya enggak apa-apa. Gitu kok, itu namanya fair. Bukannya kita mau kurang ajar meninggalkan adab ya. Bukan soal itu. Tapi kalau memang Anda punya kapasitas, punya gagasan, punya visi yang valid, kenapa tidak? Gitu. Ya. Nah makanya, kenapa kalau sekarang Fatayat mau tarung kalah terus? Itu bukti bahwa basis kalian kalah kuat dengan basis muslimat yang ada. Itu menjadi masalah sekarang. Ngaku nggak ngaku itu yang menjadi realitas. Nah maka sekarang ya, saya bilang bahwa keadaan ini tidak boleh dipertahankan. Sebab kenyataannya kita butuh mengadres generasi ini gitu loh. Tidak bisa enggak, generasi ini harus diurusi. Yang ngurusi itu loh siapa gitu. Itu kan masalah kita sekarang. Ya. Yang tidak ada pilihan buat PBNU selain bertaruh kepada Fatayat. Terutama nantinya. Nah maka saya minta segera dilakukan upaya-upaya konkret yang skalanya cukup besar untuk segera melakukan akselerasi peningkatan kapasitas kader-kader Fatayat ini. Nah ini kesempatan kalian dengan agenda GKMNU ini, yang semuanya programnya sudah kita ambilkan, PBNU yang mengambilkan program dari berbagai pihak, macam-macam, ada yang dari Kementerian Pendidikan, Kementerian UKM, dari Kementerian Agama dan lain sebagainya, itu sudah diambilkan, tinggal menjalankan. Anggarannya sudah ada. Ya. Nah sekarang tinggal bagaimana Fatayat ini merekrut tenaga-tenaga pelaksana di lapangan untuk bisa engage dengan keluarga-keluarga ini. Ya, ini pekerjaan serius loh, dan pekerjaan besar betul ini. Untuk 3 provinsi saja ini kita akan melibatkan tidak kurang dari 17.000 desa. Nanti tolong dihitung, ya, tolong dihitung kader Fatayat di 17.000 desa. Ini siap apa enggak untuk kerja? Ya. Ya.
Ini saya minta segera dilakukan konsolidasi sampai ke tingkat basis untuk ini. Dan itu butuh banyak sekali orang. Satgas itu kan isinya cuma 1 desa 7 orang. Tapi kita butuh lebih banyak. Karena misalnya untuk revitalisasi posyandu, itu satu posyandu butuh 15 sampai 20 orang operator. Untuk satu posyandu itu. Padahal satu desa itu mungkin butuh lebih dari satu posyandu, apalagi di Jawa seperti ini, apalagi nanti di luar Jawa. Ya, karena penduduk terpencar berjauhan satu sama lain. Nah, saya minta ini menjadi agenda utama dari Fatayat. Kalau kalian punya misalnya program pemberdayaan ibu dan perlindungan anak, jalankan aja dalam skema GKMNU itu, masuk ke sana. Dan nanti kader-kader Fatayat yang menjalankan di bawah. Ya. Kalau ada program untuk NIP, ya, nomor induk berusaha, ya, itu masukkan ke dalam program ini supaya pengelolaan keluarga-keluarga ini menjadi komprehensif. Bahwa kita mengadres masalah keluarga ini secara utuh. Tidak terlepas-lepas satu sama lain. Nah, harapan yang kita punya ketika menetapkan agenda dan strategi ini adalah bahwa ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama, masyarakat ini akan segera sungguh-sungguh merasakan kehadiran Nahdlatul Ulama sebagai pembawa maslahat bagi masyarakat. Kehadiran Nahdlatul Ulama loh ini ya. Karena ini sekarang yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Ya. Soal yang lain-lain, misalnya soal politik dan lain-lain sudahlah. Itu ikuti saja saya, kita nunggu Rois Am. Kemarin udah dibilang sama Rois Am tuh kemarin. Ya udah kita nunggu aja. Saya aja juga disuruh nunggu kok, masa kalian enggak nunggu gitu. Ya, udah nunggu aja sudah enak. Itu. Ya. Karena yang penting soal politik ini yang penting kan kita lewat dengan selamat, itu aja yang penting. Ya, ini cuma tempat lewatan saja. Ini bukan pusat kepentingan kita. Karena positioning Nahdlatul Ulama sekarang sudah bergeser, tidak lagi politik. Nah, ala kulli hal, saya tahu sahabat-sahabat telah memeras pikiran, berdiskusi dengan serius untuk merumuskan berbagai hal. Ya, saya mau lihat juga ya nanti, ya, beneran apa enggak ini setahun ke depan ini ya. Awas kalau enggak ya. Karena ya, saya itu selalu siap. Saya ketemu ranting aja siap kok, masa ketemu Fatayat enggak ya. Nah, apalagi masih ya, enggak masalah ya. Nah, masalahnya sekarang sejauh mana komunikasinya Fatayat dengan PBNU. Nah, ya. Nah, sahabat sekalian saya hormati, ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.